Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, baik yang di tempat maupun yang melalui via online atau Zoom. Sekali lagi selamat Paskah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wijayanta, yang saya hormati Bapak Patmoyo Triwikanto, dan yang saya hormati Pak Thomas dan juga Pak Hermi Yana. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam acara yang spesial ini, yaitu Hari Paskah. Dan tema yang diusung adalah Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 7 dan 10. Matius pasal yang ke-28 ayat 7 dan 10. Ini nudge yang diberikan untuk boleh saya sampaikan bagi setiap kita. Matius 28 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Dapat semua ya. Oke. Saya baca ayat yang ke-7 ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi temanya adalah Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Itu sebuah desa kecil di daerah Palestina. Dan Tuhan mendahului setiap para murid untuk menampakkan dirinya pada akhirnya di Galilea. Tuhan berjanji untuk menampakkan dirinya secara fisik itu di Galilea. Kita tahu bahwa kisah penyaliban dan kebangkitan adalah karya terbesar Allah dalam kehidupan umat manusia. Kenapa saya katakan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah karya terbesar Allah? Karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, itu tidak ada gereja. Bahkan tidak ada keselamatan. There is no salvation if Jesus didn't rise from the dead. Tidak ada keselamatan atau kehidupan kekal kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Bahkan there is nothing left in Christianity. Tidak ada yang tersisa dari kekristenan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Jadi benar-benar kebangkitan menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, menjadi anugerah terbesar, berkat terbesar yang pernah kita terima. Kebangkitan menjadi jantung dari kekristenan. Kebangkitan menjadi inti dari kekristenan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Setiap orang berhak untuk mengklaim agamanya yang paling benar, tetapi kekristenan berdiri di atas sesuatu yang pasti dan di atas fakta sejarah bahwa Yesus bangkit dari kematian, dan tidak ada satupun teori yang bisa menyangkali. Meskipun banyak teori yang menyangkali fakta dari kebangkitan Yesus, tapi tidak ada satupun teori yang terlalu kuat sampai mampu menghancurkan fakta dari kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau kita lihat Alkitab, minimal ada 4 fakta atau bukti yang disajikan bagi setiap kita untuk membuktikan Yesus bangkit dari kematian. Fakta pertama, kubur kosong.
Ada lagunya kan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tadi kan sudah dinyanyikan ya, keren sekali ya. Itu bea cukai cabang mana ya? Oh, Kalimantan, jauh kali. Ya, oke. Luar biasa ya tadi ya, ada ngeret-ngeretnya lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi. Oh, keren kali. Mantap lagunya jadinya. Nah, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, tapi kubur kosong tidak berdiri sendiri. Ada argumentasi lain. Apa itu? Kain kafan dibiarkan. Ada teori yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, jadi nggak bangkit. Kalaupun orang mau curi mayat, kain kafannya nggak ditinggalkan, kan aneh rasanya, Jadi itu adalah bukti yang dibiarkan oleh Tuhan Yesus dengan sengaja untuk mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah saksi-saksi mata. Menurut hukum perjanjian lama, dan ini merupakan hukum yang diberlakukan ya dalam setiap persidangan. Ada 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit itu bukan hanya 2-3 orang, tapi 500 pasang mata. Bukan hanya 2-3 orang, tapi terlalu banyak sekali, 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit. 1 Korintus 15. Jadi selain ada perempuan-perempuan, ya, selain para murid, ada 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Waktu Yesus bangkit pertama sekali, ia menampakkan diri kepada siapa? Pertama kali. Oke. Dia menampakkan diri pertama kali kepada para perempuan. Maria Magdalena, Maria Siombing, ya betul. Ya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita? Karena dalam konteks Yahudi, dalam budaya Yahudi, wanita itu nggak dianggap. Persis kayak suku apa di Indonesia? Hah? Orang Batak. Emang nggak dianggap gitu? Dulu ya, tapi kalau sekarang sih udah dianggap kali. Boruni Raja. Kenapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada wanita? Karena wanita itu nggak dianggap dalam konteks Yahudi. Mereka sangat didiskreditkan. Nah, dengan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada wanita, artinya Tuhan Yesus tidak menaruh diskriminasi. Bagi Tuhan sama wanita dan pria. Amin. Amin. Iya. Jadi kepada para murid, ya, kepada 10 murid, ya, minus Thomas. Karena dia bilang, sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihat Yesus yang bangkit itu, meraba tangannya dan meraba lambungnya. Dia nggak percaya kalau dia tidak raba. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas pada akhirnya. Lalu apa kata Thomas setelah melihat Yesus yang bangkit? Ho kriusmu kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. Ho kriusmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Selain para murid, tentu kepada Paulus juga, dan terakhir kepada 500 pasang mata Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi banyak sekali saksi dari Yesus yang bangkit. Yang keempat, Yesus, ya, mengubahkan setiap para murid lewat kuasa kebangkitannya. Murid-murid berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada alasan yang lebih logis, tidak ada alasan yang paling logis untuk menjawab kenapa para murid bisa berubah selain karena Yesus yang bangkit dari kematian. Para murid sebelum Yesus bangkit, siapa mereka? Mereka pengkhianat, mereka para pecundang. Tidak ada satupun di antara mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus mulai ditangkap. Ya, mereka tercerai-berai meninggalkan Yesus. Di sidang akhirnya dihukum mati. Dari jarak jauh mereka menyaksikannya, hanya sebagian. Jadi apalagi Petrus terkesan saya kayak orang yang jago gitu loh, orang yang pemberani. Sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Padahal nanti dia yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yang 3 kali itu Petrusnya yang menyangkal atau ayamnya yang berkokok 3 kali? Ayamnya yang berkokok 3 kali ya. Oke. Jadi yang 3 kali Petrusnya yang menyangkal atau ayamnya berkokok?
Dua-duanya, iya betul, cari aman memang, betul. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus bangkit, Yesus pernah bertanya kepada Petrus. Yesus pernah bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? Dia nanya 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi para murid itu adalah para pecundang, para pengkhianat. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka mengalami satu perubahan yang sangat radikal. Bahkan mereka bukan hanya sekedar berubah secara radikal dari sisi karakternya, sifatnya atau kehidupannya, tapi mereka menjadi orang-orang yang radikal memberitakan Yesus yang bangkit, sampai pada titik mereka mempertaruhkan nyawanya. Kalau Yesus tidak bangkit, untuk apa mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Tidak masuk akal. Jadi alasan apa yang paling logis ya untuk menjawab persoalan mengapa para murid berubah? Yesus bangkit dari kematian. Saya percaya ya, seperti para murid yang dialami, seperti para murid yang mengalami perubahan yang radikal, berkat yang luar biasa dari Yesus yang bangkit, kita pun akan mengalami berkat yang sama. Yang setuju katakan amin. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus berbicara segala-galanya bagi setiap kita. Juga peristiwa kebangkitan dari kematian adalah bukti ketuhanan Yesus. Bukti ketuhanan Yesus. Kalau kita merujuk kepada Ibrani 5 ayat 6, 7 ya, 7, 8. Di sana dikatakan karena kesalehannya dia didengarkan. Karena kesalehannya atau ketaatannya ia didengarkan. Sekalipun dia anak Allah, Bapa tidak menaruh nepotisme. Jadi Bapa benar-benar membiarkan anak untuk menanggung beban itu sendiri. Bahkan anak pun waktu di kayu salib mengatakan, God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa aslinya Bapa memalingkan wajahnya. Jadi membiarkan anak menanggung semua beban itu. Allah tidak menaruh nepotisme karena dia anaknya lalu diberikan kekuatan supaya dia sanggup. Oh tidak. Dibiarkan sampai titik darah penghabisan. Dia membiarkan dirinya, tangannya, kepalanya, tubuhnya, seluruh tubuhnya untuk dilukai. Supaya apa? Supaya dia bisa memulihkan setiap hati yang terluka. Amin. Supaya dia bukan hanya sekedar memberikan keselamatan bagi setiap kita, tapi bisa memulihkan setiap kehidupan kita. Jadi Yesus bukan hanya sekedar didengarkan karena dia anak Allah, tapi karena dia taat. Tetapi kalau dia bukan Allah, tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan. Poinnya adalah saya mau katakan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Orang Kristen ya menyembah manusia, mengangkat manusia jadi Tuhan. Tidak ada manusia jadi Tuhan. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Hulk aja, Superman, jadi Wakanda forever, itu hanya di bioskop, bah. Apalagi manusia jadi Tuhan, tidak ada, bah. Nah Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Amin. Oh, bagaimana Pak kita meyakini? Apa kata Alkitab emangnya sampai kita menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa? Tidak ada manusia di bumi ini yang pernah mengklaim hal seperti ini. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang mau ke surga? Tidak ada. Tidak ada yang mau ke surga. Tidak ada ya. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang hari ini mau ke surga? Loh kan? Siapa yang mau ke surga semua angkat tangan. Pas dibalikkan siapa yang hari ini mau ke surga? Bapak Ibu, hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Yang setuju katakan amin. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Untuk itu sudah tepat kita percaya Yesus kalau kita mau ke surga. Jangan percaya kepada yang lain. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Yesus hanya karena sesuatu. Tapi kita harus berani mengorbankan segala sesuatu demi Yesus. Ini amin ini cius nih ini. Amin. Cius nih ini amin ini. Nanti disodorkan 5M bagaimana? Disodorkan 10M bagaimana?
Oh, saya nggak akan mengingkari, soalnya hanya 10M, kalau 100M mau. Nah, ini kan sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ya, lebih dari apa yang kita pikirkan yang akan kita dapatkan kalau kita tetap setia dan berjuang mempertahankan iman kita, melayani Yesus. Jangan sampai kita nanti seperti ada seorang artis yang dulunya Kristen. Ya. Dulunya bukan Kristen, lalu Kristen 13 tahun. 13 tahun dia jadi Kristen. Lalu akhirnya dia pindah agama. Saya nggak terlalu persoalkan dia pindah agama, silakan saja, itu haknya dia. Tahu nggak apa yang bikin saya miris? Alasannya. Jadi ketika ditanya, kenapa pindah agama? Kenapa kembali lagi ke agama yang lama? Iya, saya bingung. Nanti kalau saya mati siapa yang memandikan? Masalah memandikan dipersoalkan. Nggak sekalian samponya apa nanti dipersoalkan? Sekalian, Pak. Pakai Rexona atau tidak, Pak? Hah? Enggak terlalu penting itu kita persoalkan. Yang penting kehidupan kita dijamin oleh Tuhan Yesus, mati pasti masuk surga. Amin. Siapa di sini yang yakin kalau dia mati pasti masuk surga? Tidak yakin. Bapak Ibu, saya yakin betul kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh memperkarakan hidup kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin kita nggak masuk surga. Amin. Masalahnya kita mengharapkan kita masuk surga hanya dengan percaya Yesus, itu percaya intelektual, lalu tidak sungguh-sungguh menghidupi atau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan, setan-setan juga percaya. Di mana Pak Pendeta? Di Alkitab dikatakan setan-setan percaya. Yakobus 2:19, Pak. Matius pasal yang ke-8, itu ada orang yang kerasukan setan di Gadara. Apa kata setan-setan itu? Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Ketakutan mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Jadi kalau kita merasa diri kita selamat hanya karena kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, nggak lebih pengakuan kita seperti setan-setan, Pak. Setan juga percaya, Pak. Yakobus 2:19. Kamu percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu Esa. Setan-setan juga percaya dan gemetar. Itu bukan hanya percaya, gemetar loh Bapak Ibu, gemetar. Kita itu tidak ada gemetar-gemetarnya, lebih hebat percaya setan, Pak. Buat dosa enteng aja, Pak. Tapi di sini tidak ada yang ngaku. Jadi bukan hanya sekedar aku percaya Yesus mati di kayu salib di Golgota. Bukan hanya percaya bahwa aku tahu Yesus bangkit dari kematian. Bukan hanya percaya seperti itu yang Yesus tuntut. Tuhan menginginkan setiap kita untuk memberikan hidup kita kepada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Itu percaya yang benar. Amin. Dan menghidupi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, seperti itulah kita hidup. Dia jujur, dia taat, dia berbelas kasihan kepada banyak orang, dia mengampuni, bahkan di kayu salib. Kalau kita melihat salib, yang ada hanyalah keindahan, meskipun dia dihina, dicaci maki, meskipun dia disalibkan, meskipun dia disakiti begitu rupa oleh umat kepunyaannya bahkan, tetapi dia berkata dari kayu salib, God, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salah satu poin yang harus kita perkarakan sebagai pengikut Yesus adalah bagaimana kita melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti setiap kita. Amin. Jujur ini ya, mengampuni itu gampang nggak? Mengampuni itu gampang nggak? Ada orang di sini tahu bahasa Indonesia? Mengampuni itu gampang nggak? Iya. Pernah disakiti? Ada yang pernah disakiti? Ada yang nggak punya hati? Mengampuni itu nggak gampang. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada keuntungannya dengan kita menahan pengampunan. Yang ada kerugian kalau kita terus menahan kebencian, kepahitan, dendam. Kepahitan, dendam, iri hati, amarah, itu sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Yang setuju katakan amin. Kan ada lagunya itu yang berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Oh, beda server.
Jadi kita memberi ruang untuk setan menghancurkan kehidupan kita dengan kita menahan pengampunan dalam diri kita. Tidak ada keuntungan sedikit pun dengan kita menyimpan dendam, sakit hati atau kepahitan. Tapi kan di Pak Pendeta aku sudah baik, masih aja dia menyakiti aku Pak Pendeta. Aku sakit Pak Pendeta. Aku udah tulus mencintai dia, apa aja aku kasih sama dia. Dia minta apa aja aku kasih Pak Pendeta. Bayangkan aku wanita Pak Pendeta, kalau pacaran aku terus yang bayar Pak Pendeta. Asal makan, minum, aku terus yang bayar. Kalau saudara terus yang bayar, yang cewek-cewek ini perhatikan ya, kalau saudara terus yang bayar setiap kali kongko, makan, minum, itu tanda kalau dia bukan jodohmu. Udah jangan lagi berharap untuk bahagia. Aku masih mengharapkan untuk bahagia bersama dia. Udah enggak ada itu. Bangun dari tempat tidurmu, bangun dari mimpimu, sadar Pak. Amin. Jangan jadi wanita yang gampang tergoda dengan para pria, iya, buaya darat. Tempatkan buaya pada tempatnya, di sungai bukan di darat. Kok ngegas Pak Pendeta? Cemana ya kan? Memang dari sononya begitu. Iya kan? Ini gampang kali dirayu. Santi. Ada yang nama Santi di sini? Mohon maaf. Oh ganti nama lah kalau kayak gitu. Nova. Gak ada ya? Aman ya? Aman. Maaf kalau ada kesamaan nama. Nova, kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa Bang? Karena sebelah lagi di mata kamu. Nova, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa itu Bang? Tintaku padamu. Nova, kamu tahu nggak? Aku tuh nggak punya apa-apa loh ini waktu pacaran. Aku tuh hanya punya kamu. Aku nggak punya apa-apa selain kamu. Terus Nova bilang, teti. Pas nikah marah-marah, Bang Uco, abang itu parah kali Bang. Abang apa-apa aja nggak punya, rumah nggak punya, mobil nggak punya, uang pun nggak ada Bang. Waktu pacaran kan aku udah jujur samamu. Aku udah bilang aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Kamu bilang tocuit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus jadi orang ya yang bisa melepaskan pengampunan sekalipun kita sangat disakiti bahkan oleh orang yang kita kasihi. Itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia disakiti oleh orang-orang yang dia kasihi, tapi dia tetap mengampuni. Tidak ada artinya kehidupan kita tanpa pengampunan. Dan salib adalah bukti bahwa Allah menganugerahkan berkat terbesar dalam kehidupan kita dengan mengampuni setiap kita. Dia mengampuni setiap kita dan harganya lunas dibayar dengan seperangkat salib, mahkota duri, jubah apa. Jangan kemana-mana pikirannya. Selanjutnya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah, karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Saat detail-detailnya digenapi, semua hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama pada diri Yesus ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan terkait dengan apa yang akan terjadi pada Yesus. Bahkan terkait dengan kematian dan kebangkitannya sudah dinubuatkan dan detail-detailnya digenapi ya pada diri Yesus. Itu membuat kita berkesimpulan bahwa Alkitab adalah firman Allah karena tidak ada yang meleset, semuanya digenapi. Bahkan hal yang terlihat sederhana pun itu digenapi. Ya, seperti jubahnya diundi, mahkotai duri, kakinya nggak jadi dipatahkan, lambungnya dicucu. Itu semuanya itu digenapi sak detail-detailnya. Hukum yang lazim diberikan kepada orang yang disalibkan adalah kakinya harus dipatahkan. Nah, Yesus tidak dipatahkan, menggenapi apa yang sudah dibuatkan perjanjian lama. Tapi untuk memastikan bahwa dia sudah mati, dicucuk lambungnya. Jadi begitu luar biasa Alkitab itu, begitu luar biasa kekristenan itu. Untuk itu jadilah orang-orang Kristen yang radikal mengikuti Yesus, mencintai Alkitab, karena kita tahu Alkitab itu mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Untuk itu selalu kita berikan waktu atau ruang
membaca Alkitab setiap hari. No Bible, no breakfast. Amin. Semakin sering kita baca Alkitab, semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita, hati kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Amin. Kalau kita mau hidup kita jadi baik dan tambah lebih baik dari hari ke hari, masukkanlah pikiran, masukkanlah firman Tuhan dalam pikiran dan hati kita. Baca Alkitab, coret-coret. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu kotor atau bersih? Kotor, sering dicoret-coret sama anak. Jadi, iya, kita tahu kadang-kadang ya Alkitab itu adalah dari Tuhan, penuh dengan kuasa. Kita tahu bahwa hidup kita ini nggak ada artinya, atau kita jadi putus asa tanpa firman Tuhan. Tapi malas sekali Pak kita baca Alkitab, itu semua hanya teori dari bibir kita, Pak. Dalam praktek hidup nggak ada apa itu. Lebih suka kita berjam-jam baca nonton film Korea, Pak, daripada baca Alkitab. Sampai kita lebih tahu bahasa Korea daripada ayat Alkitab. Ang seo am sampai dasarnya yo. Om udah video. Iya kan? Ayat Alkitab yang dia tahu udah paling banter. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Sama Matius 6 ayat 33 apa? Dicari dalam juga ketahuan kan? Tapi 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ini inti dari kekristenan, bagaimana kita hidup seperti Yesus. Bagaimana kita hidup seperti Yesus. Ini perjuangan kita, pergumulan kita dengan menjadi Kristen. Kita tidak wajib untuk hal-hal yang lain, tapi kita wajib menjadi seperti Yesus hidup. Hidup seperti Yesus hidup, dimanapun, kapanpun. Biarlah kita memperagakan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lalu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi dasar akan kehidupan di balik kematian. Jadi kita percaya bahwa suatu hari nanti kita akan menghidupi kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang saat ini, karena Yesus bangkit. Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Atau dengan kata lain, dia datang untuk mati. Dia datang untuk mati. Sedikit saja saya jelaskan, ini penting sekali. Ini bersifat teologis. Kejadian 2 Tuhan memperingatkan, jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Ya, kalau seandainya Adam dan Hawa itu orang Batak, nggak jatuh dalam dosa kita, karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Kejadian 2 Tuhan kasih tahu, ya, Tuhan kasih larangan. Lalu kejadian 3 berbicara tentang apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Kalau telanjang cepat sekali ya, telanjang. Iya betul, itu betul jawabannya. Hal yang pertama kali disadari oleh manusia adalah dirinya telanjang. Lalu ayat 7, kejadian 3 ayat 7. Adam dan Hawa membuat pakaian dari pohon. Pohon apa? Iya, pohon jengkol, betul. Pohon araba, daun pohon araba. Nah, sudah mereka buat pakaian dari daun pohon ara. Lalu Tuhan buat pakaian baru dari kulit binatang. Itu bukan hanya sekedar pakaian ganti atau pakaian tambahan. Itu ada makna simboliknya. Dengan manusia jatuh dalam dosa, akhirnya ada yang dikorbankan. Dan ini merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus akhirnya dikorbankan demi menghapus dosa umat manusia. Ketika dalam perjanjian lama ada dosa yang dilakukan, mereka harus mempersembahkan korban. Yang mempersembahkan itu adalah imam. Tetapi dalam konteks perjanjian baru kita nggak perlu lagi melakukan itu. Karena apa? Karena perjanjian lama itu bayang-bayang, kegenapannya adalah Yesus Kristus. Tetelestai, it is done, sudah selesai.
Jadi kalau kita mau selamat, apa yang harus kita lakukan? Bukan mempersembahkan binatang, tapi mempersembahkan hidup kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Yang setuju katakan amin. Waktunya habis. Jadi mari kita bukan hanya jadi orang Kristen yang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit buat saya, tapi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus yang bangkit. Bukti bahwa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit adalah kita bangkit dari keterburukan kita. Kita bangkit dari masa lalu kita. Kita bangkit dari kejatuhan kita, dari dosa kita, manusia lama kita. Mari kita tinggalkan. Bukan hanya percaya aku pasti diselamatkan, tapi apa yang kita lakukan? Karena Injil itu bukan hanya berbicara tentang apa yang Allah perbuat melalui Yesus Kristus, tapi apa ya yang kita lakukan terhadap kemuliaannya. Mari kita merenungkan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.